Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah wa malaikati wa anbiya'i wa rasuli wa jami' khalqih ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alaihi wa alaihimussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam ini kita diingatkan oleh guru kita betapa bahagianya orang-orang yang kembali menemui Rasulullah. Kenikmatan daripada para wali-walinya Allah, para orang-orang yang sujud dengan Rabbul Alamin adalah melihat wajah Nabi Muhammad, adalah hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummuna Fatimah, Sayyidah Fatimah Zahra binti Habibullah binti Muhammad bin Abdullah, seorang yang berusia pendek, usianya pendek. Dalam riwayat ada bilang 28 tahun, tetapi beliau memiliki kedudukan yang luar biasa, yang tempatnya khusus diberikan oleh Allah. Dan pada saat wafatnya nanti dibangkitkan di yaumul mahsyar, semua mata tertunduk karena kesuciannya, karena kecintaannya, karena rindunya, karena bahagianya menjalani kehidupan ini bersama Nabi Muhammad. Tidak ada yang dipikirkan kecuali bagaimana cintanya, batinnya melekat kepada Rasulullah, menuju kepada Allah. Orang yang menyintai Nabi Muhammad akan dijaga oleh Allah. Orang yang sungguh-sungguh rindu kepada Nabi Muhammad, orang yang selalu dalam pikirannya mengkultuskan, ini yang orang takut, mengkultuskan Nabi Muhammad dalam setiap langkah dan geraknya, dia akan dijaga oleh Allah. Dan nanti akan dipertemukan dengan Rasulullah. Ini jaminannya Allah, bahwa orang-orang itu akan dipertemukan dengan yang dicintainya. Kita semua saling menjadi saksi nanti. Kita satu sama lain yang hadir di majelis ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita hadir di majelis karena cinta kepada Nabi Muhammad. Siti Fatimah, Ummuna Fatimah itu mendapatkan kedudukan yang tinggi karena ketulusannya dan karena niatnya. Di Jakarta ini ada makam yang sangat luar biasa, Al Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Umurnya pendek, tapi wilayahnya, kedudukannya tidak bisa diukur oleh orang-orang yang usianya panjang. Rahasianya adalah cinta. Rahasianya adalah membersihkan batinnya dari segala macam kecuali Allah. Rahasianya adalah selalu ingin menatap wajah Nabi Muhammad. Rahasianya adalah rindu. Salatnya rindu mengikuti Nabi Muhammad. Rukuknya meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujudnya meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah siap? Apakah kita semuanya ini yang hadir di tempat ini selalu meremasang dalam batin kita ini rindu kepada Rasulullah? Saya pernah menyampaikan, ada seorang suami istri yang masih muda datang ke rumah saya, ikut hadir dalam majelis. Waktu mulai masuk ke rumah sudah menangis, sampai selesai majelisnya nangis terus. Kebetulan majelisnya membaca sholawat Siti Fatimah. Kemudian saya tanya, kenapa menangis? Masuk sudah menangis, pulang menangis, terus menangis. Dia mengatakan, saya datang ke tempat ini cuma ingin mengungkapkan betapa nikmatnya duduk dengan orang-orang yang rindu kepada Nabi Muhammad. Saya sedih kalau melihat
majelis-majelisnya Rasulullah sepi. Saya sedih kalau melihat orang-orang yang biasa hadir di majelis kemudian meninggalkan majelisnya. Majelis Rasulullah itu adalah majelisnya nur. Kita itu nanti akan dikenali oleh Rasulullah dari nur, dari cahaya yang melekat dalam batin kita ini. Orang kalau kehujanan, pakaiannya basah, tidak lama kering, selesai kering. Tapi orang yang hadir di majelis semacam ini, itu dihujani nur oleh Allah. Ada yang tertolak karena dihijab oleh kemaksiatan, tertutup oleh kemaksiatan, kedengkian, iri, hibah, namimah. Itu menghijab kita dari menyerap nur yang diturunkan oleh Allah di majelis semacam ini. Tetapi hadirnya seseorang di majelis semacam ini dibersihkan kotoran-kotoran itu oleh Allah. Kita masuk di tempat ini, Allah sedang mensucikan, membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Tidak cukup di situ. Anak-anak kita akan terjaga, dzurriyyah kita akan dijaga oleh Allah, keluarga kita akan dijaga oleh Allah, dan orang tua kita kalau belum mendapatkan hidayah yang sungguh-sungguh mendekat kepada Rasulullah akan dibukakan pintu oleh Allah. Yang wafat pun akan menikmati itu semuanya. Ini nur yang diturunkan oleh Allah untuk orang yang menyintai Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sahibin nur Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kita sekarang ini dalam kegelapan. Orang seluruh penjuru dunia ketakutan. Tapi ada tempat-tempat di muka bumi ini yang tidak punya ketakutan. Tidak punya ketakutan. Wabah, kemelaratan, kemiskinan, bukan apa-apa itu semuanya. Itu adalah orang-orang yang selalu hadir di dalam majelis-majelis semacam ini. Siapa yang takut baru masuk tempat ini? Apakah masih ada ketakutan waktu kita masuk ke majelis semacam ini? Tidak mungkin. Waktu kita berdiri tadi, takut apa kita berdiri? Marhaban ya Habibullah, marhaban ya Rasulullah. Tadi disampaikan bagaimana orang-orang yang jihad, bergelora batinnya, mendengar suaranya Nabi Muhammad untuk menggembirakan Rasulullah. Karena itu para jamaah, saya sampaikan tadi kepada Pak Haji Syukron, saya kangen dengan majelis ini. Saya sedih kalau memang akhirnya tempat yang selalu setiap minggu kita menyambut Rasulullah berdiri, kita merasakan nikmatnya nur, dan itu nur akan menjadi cahaya kita sampai di yaumul mahsyar. Rasulullah akan mengenali kita dari cahaya yang melengkap di dalam batin kita ini semua. Barisan kita itu nanti adalah barisannya nur. Matahari akan didekatkan oleh Allah. Orang akan berkeringat. Tapi orang yang bercahaya tidak mampu matahari menyinari itu. Sudah ada cahayanya Nabi Muhammad, sudah ada nurnya Rasulullah, tidak mungkin kepanasan. Dia akan berada dalam kenikmatan, dan batinnya tidak sabar untuk melihat wajah Nabi Muhammad, untuk cepat-cepat dihisab oleh Allah untuk bisa bersama-sama Rasulullah. Karena itu para jamaah yang bersungguh-sungguh, siapkan batin kita itu sejak kita mulai pagi hari mau hadir majelis semacam ini, mulai jalan dari rumah kita. Itu setiap detik kita dihitung oleh Allah. Dan saat kita masuk tadi di tempat ini, kita sedang mandi cahaya, mandi nur.
Jangan ada keraguan di situ. Nikmati. Hirup nurnya Nabi Muhammad. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah ini cahaya langit dan bumi. Cahaya itu dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad dan kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, kepada ahlul baitur Rasul. Setiap tetesan darahnya dzurriyyatur Rasul adalah cahaya yang melengkap dari Allah melalui Nabi-Nya Muhammad. Begitu juga sahabat-sahabatnya Rasulullah yang dekat dengan Nabi Muhammad, dzurriyyahnya juga nur. Mudah-mudahan keturunan kita juga nur. Ya Habibullah, ya Rasulullah, ya sahibul fatih wal futuh, ji'na ilaika zairin biqalbi wa ruhi. Ya nuran nur, ya nuran nur, bihaqi habibika Muhammad sahibin nur, sallallahu alaihi wa ala alihi, taqabbal hajatana ya Rabb, waj'alna ya Rabb min ahli nur, auladana wa banatana wa aswajana wa duriyatana wa karabatana wa ahlana wa masyakhina wa jamil ummata habibika Muhammad, wahfatna ya Rabbi hifdika, wahfatna ya Rabb wa ma ma'ana wa man ma'ana min syarri hadal bilad wa syarri ahlaha wa syarri ma fiha bi sirri ismikal hafid alladhi hafidta bi'al aya wal ar was sama'. Ya Allah ya khairal hafidin, ya hafid, ya hafid, ya hafid, ya hafid. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad habibil mahbub syafil ilal mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.